Saudara penasihat hukum terdakwa untuk Hiden pada pokoknya akan menerangkan tentang apa ini? Tentang kesaksian riwayat tanah yang baik yang mulia, untuk saudara saksi Hiden, beliau nanti akan menerangkan tentang riwayat kepemilikan tanah yang mulia di tanah yang sengketa 117 hektar. Iya, silakan saudara bertanya terlebih dahulu. Saudara penasihat hukum silakan bertanya dari posisi belakang, nanti Hiden jawab saja ya, nggak usah menoleh ke belakang, jadi ke depan saja menghadapnya. ya. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi hari ini tahu bersaksi untuk apa? Saya sebagai saksi Masker nih. Saksi maskernya diturunin dikit biar mulutnya terdengar suaranya ya. ya, coba diulang lagi Pak. Saudara saksi hari ini tahu bersaksi untuk apa? Oh, kalau saya pada hari ini saksi saya untuk membicarakan permasalahan riwayat tanah yang atas sengketanya di lahan 117 hektar atas tuntutan masyarakat. Baik, saudara saksi. Jadi saudara saksi, pada persidangan minggu lalu ada salah seorang saksi yang bernama Pak Dias Matongka. Pada kesaksian beliau minggu lalu, beliau menyatakan bahwa lahan sengketa seluas 117 hektar itu adalah milik Pak Dias Matongka. Nah, pada saat itu saya ada menunjukkan peta yang didapatkan saat olah TKP. Peta itu dia bergaris lurus, ininya terbagi dalam beberapa peta. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Bapak adalah salah satu pemiliknya. Nah, apakah itu benar Pak? Bapak pernah punya tanah di lahan 117 hektar? Benar yang benar yang Tanah Bapak itu Bapak dapatkan, Bapak garap sejak tahun berapa Pak? saya garap pada tahun 1987. Nah, berkisar sampai pada tahun 1989, 90, 1991 sampai 92, 93 Pak. Itu yang saya garap pada tahun itu Pak. Bapak mendapatkan lahan tersebut dengan cara apa Pak? Membeli atau bertani atau menebas? Bertani berladang sendiri Pak, menebas. Berapa luasnya Pak? Kalau luasnya yang di tempat terjadinya persengketa ini 15 hektar Pak. 15 hektar itu masih kosong atau gimana Pak? Posisi terakhirnya Pak? Kalau dulu, sejak dulu memang itu ditanam saya sendiri. Nah, tetapi oleh ada gara-gara api kebakaran tahun 1994 itu ada kena juga, dan sampai 1997 itu ada kebakaran besar-besar, mungkin ada sebagian kena, mungkin sisa ada berapa kebun saya seperti rotan, karet, dan lain-lain Pak. Baik, pengetahuan saudara saksi, lokasi tahun berapa Bapak tahu bahwa tanah Bapak itu digarap oleh perusahaan? Nah, kalau digarap oleh perusahaan, saya memang tidak tahu. Pada tahun 2005 itu saya memang ada ke situ melihat bahwa ada itu digarap perusahaan ataupun lain, saya kurang tahu itu. Makanya saya jadi bingung. Itu maksudnya digarap yang ininya gimana, kondisinya gimana Pak waktu itu Pak? Nah, kondisinya di situ sudah saya lihat pada 2006 itu sudah ditanam orang sawit. Nah, jadi saya bingung kesana kemari siapa yang sebenarnya menanam. Nah, Bapak pernah mencari tahu siapa yang menanam sawit di situ Pak? Nah, memang pernah Pak, saya cari-cari itu ada ketemu seseorang. Nah, saya tanya di situ, siapa menanam Pak? Ini adalah perusahaan PT Emparan 2. Dia bilang, siapa Bapak? Bapak ini adalah, saya adalah humas dari Emparan 2. Waktu itu Bapak ada mendapatkan ganti rugi atau meminta ganti rugi dari perusahaan Pak? Jadi saya minta tolong pada humas itu. Nah, humas itu agak lupa saya namanya yang telah meninggal dunia dia.
Lalu berarti Bapak tidak pernah mendapatkan ganti rugi sampai Belum pernah Pak. setelah Bapak tidak apa yang sudah Bapak perbuat untuk mempertahankan tanah Bapak, Pak? Nah, selama itu saya masih berjuang dan mencari teman-teman saya untuk mengurus masalah tanah itu. Maka pada waktu itu saya ketemu dengan Dias pada tahun 2008. Nah, waktu itu Dias merencanakan untuk mengurus masalah lahan yang ada tertumpang tinggi ataupun di luar HGU, dia bilang. Nah, Berarti sepengetahuan Bapak Pak Dias punya tanah gitu, Pak? kalau Pak Dias memang nggak ada punya tanah Pak, cuma dia bisa mengurus untuk masyarakat, gitu aja. Terus saudara saksi kenal dengan namanya Pak Samcong? Kalau Sincong ya kenal saya, soalnya yang di depan saya berbatas dengan Sincong. Sincong itu siapanya Pak Dias, Pak? Nah, itu sebenarnya hubungan mereka saya kurang tahu. Oke, supaya saudara saksi tahu, jadi di persidangan minggu lalu Pak Dias mengatakan bahwa Pak Sincong itu adalah orang tua angkatnya. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak pernah mendengar bahwa orang tua angkatnya itu menyerahkan tanah miliknya kepada Pak Dias? Tidak pernah Pak. Sepengetahuan saudara saksi, tanahnya Pak Dias itu berada di area 117 atau tidak? Tidak yang mulia, dia hanya dibuka di jalan Sampit Pantolamun itu aja Pak, yang berbatas dengan saya. Bapak tahu luasan Pak Dias? Kalau luasnya nggak tahu Pak, soalnya dia beli. Bukannya Dias itu, Sincong yang beli. Nah itu. Nggak ada kalau Dias yang membeli di situ, saya nggak ada ketemu dengan Dias yang membeli di situ. Oke, kemudian apakah saudara saksi tahu bahwa pada tahun 2000 apa sih? Apanya maksud Pak? Apakah saudara saksi tahu pada tahun 2017 Pak Dias ada mendirikan koperasi di Desa Penyang? Saya nggak tahu itu Pak. Apakah Bapak pernah waktu Bapak 2008 tadi Bapak bilang Bapak minta ada bertemu Pak Dias dan minta tolong untuk diurus masalah lahan Bapak yang digarap. Nah, waktu itu Bapak minta tolongnya dibantu apa Pak dan Pak Dias? Ya, pada waktu itu memang dia mau ingin membantu siapa-siapapun masyarakat di situ yang ada terkena, maka dia bantukan. Nah, terpaksa saya ikut juga Pak. Nah, pada tahun 2011 ada hasil pansus itu, itu adalah membetulkan di luar HGU kata hasil pansus hari itu, dan BPN pun ikut mengukurnya. Waktu pansus itu turun untuk melakukan tugas mereka, Pak, Bapak ada waktu itu? Ya, kalau saya waktu itu nggak ada Pak, karena saya masih di kampung, terlambat sedikit, orang sudah ngukur, saya terlambat datangnya Pak. Mengukur lahan 117 itu? Ya. Yang melakukan pengukuran lahan 117 siapa Pak? Maksudnya? Yang Bapak kan tadi bilang bahwa Bapak datang terlambat, kemudian orang sudah selesai mengukur. Nah, informasi yang mengukur itu siapa Pak yang melakukan pengukuran? Ya, informasi itu adalah Dias, dan dia itu dari pansus DPR dan pengukuran dari BPN Pak. Terus Saya lanjutkan sedikit. Saudara saksi tinggal di Desa Penyang ya? ya, Apakah mengetahui peristiwa tanggal 17 Februari? tanggal 17 Februari 2019. Ya. 2020. 2020. Ya. Yang sebenarnya saya mengetahui, cuma saya tidak berada di tempat situ. Mengetahui dari teman-teman aja. dari teman-teman saja. Ya. Di surat-surat yang ada ini dikatakan bahwa
ada hasil pansus, kemudian ada berita acara dari BPN, kemudian ada penyerahan dari perusahaan PT HMBP kepada masyarakat Desa Penyam. Lalu ada pembangunan pondok oleh masyarakat. Apakah Bapak punya pondok di lahan tersebut? Punya Pak. Maka waktu terjadi itu saya ada di pondok situ Pak. Waktu peristiwa tanggal 17 itu. Iya. Yang mulia. Pondok Bapak itu masih ada sampai sekarang? Itu saya kurang tahu karena sudah ada terjadinya pada tanggal 27 itu sesudah tanggal 17 tanggal 27 Februari itu ada lagi terjadinya penangkapan, yaitu penangkapan kami dibawa ke Polres ini Pak. Maka sejak itu saya tidak pernah datang ke situ. Tanggal 27 maksudnya setelah penangkapan terdakwa Diri dan Hermanus. Iya. Tanggal 27 itu penangkapan apa Pak? Nah, itu datangnya sekelompok brimob yang banyak sekali Pak, menangkap kami sejumlah 12 orang Pak. Nah, Berapa orang Pak? 12 orang kami. Kalau kelompok brimobnya lebih banyak lagi. Berapa orang kira-kira? Kalau diperkirakan ratusan orang ya, soalnya berjejer dari arah jalan sana menuju tempat pos itu banyak sekali Pak. Saya tidak dapat menghitungnya. Nah, saya kira orangnya tuh yang baik-baik saja datang atau menanyakan apa-apa saja. Sekalinya pas di situ, jangan bergerak Pak, jangan bergerak. Nah, jangan melawan. Tiarap Pak, tiarap. Nah itu aja. Maka kami ketakutan sehingga kami bertiarap dan tidak bergerak. Dan ada sebagian teman kami dipukul, yang kurang cepat bertiarap dipukul, ditampar, ditonjok. Di sini ada yang bisul di sininya Pak, ada yang matanya membiru Pak. Itulah terjadi pada hari itu. Dari mana Bapak tahu bahwa itu dari Brimob? Apa seragam yang digunakan? Seragamnya hitam dan berompi dan memakai senjata-senjata, itu aja. Ya kata orang brimob ya saya bilang itu juga brimob. Lalu setelah peristiwa itu apakah Bapak pernah ke pondok lagi, ke pondok Bapak di situ? Enggak pernah. Takut sudah Pak. Sementara cukup yang mulia.